Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarul dari kelas manajemen A reguler NIM 34021904998 Fakultas Ekonomi Universitas Galuh. Baik, video ini saya buat yaitu bertujuan untuk memenuhi tugas pertemuan keempat dari mata kuliah Komputer Bisnis 2. Nah, di sini ada materi perkuliahan yaitu berjudul analisis saham. Dan ada juga penjelasan yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal. Nah, untuk analisis fundamental yaitu metode analisis perusahaan yang didasarkan pada faktor-faktor fundamental ekonomi suatu perusahaan, termasuk sisi kinerja keuangan dan bisnis perusahaan. Teknik ini menitik beratkan pada rasio finansial dan kejadian-kejadian yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Jadi, analisis fundamental itu bertujuan agar kita mengetahui perusahaan-perusahaan saham tersebut yang ingin kita beli, apa perusahaan tersebut itu sedang bagus atau sedang tidak bagus ya. Jadi kita bisa mengetahuinya yaitu dengan menganalisis fundamental. Dan di sini ada website ya untuk memperjelasnya itu tentang analisis fundamental. Nah, ada juga analisis teknikal. Analisis teknikal atau lebih dikenal dengan istilah analisis teknikal adalah suatu teknik analisis yang dikenal dengan dunia keuangan yang digunakan untuk memprediksi tren suatu harga saham dengan cara mempelajari data pasar yang lampau. Jadi analisis teknikal dapat menggunakan berbagai model dan dasar, misalnya untuk pergerakan harga digunakan metode seperti misalnya indeks kekuatan relatif, indeks pergerakan rata-rata, regresi, korelasi antar pasar, dan intra pasar, siklus, ataupun dengan cara klasik yang menganalisis pola grafik. Nah, jadi analisis teknikal ini yaitu analisis tentang melihat perkembangan grafik dari perusahaan tersebut. Apa perusahaan tersebut itu sedang mengalami kenaikan dari perkembangan perharinya, yaitu kita bisa mengetahuinya. Dan ada juga di sini website untuk lebih mengenal tentang analisis teknikal. Di sini kita bisa buka ya. Ada 2 link yang diberikan oleh dosen pembimbing. Dan ada juga unjuk kerja atau praktikan yang harus dipraktikkan ya. Yang nomor 1 yaitu menganalisis saham melalui, nah di sini ada beberapa website ya atau link yang Bapak dosen berikan. Dan ada yang kedua, membeli saham dan menjual saham yaitu melalui aplikasi RTI bisnis ya atau Stockbit. Nah, di sini saya akan menganalisis saham melalui, di sini saya akan mencari melalui Google Finansial ya. Nah, yang kedua. Nah, di sini kita langsungnya bisa melihat perusahaan-perusahaan. Nah, di sini ada nih perusahaan industri Facebook ya. Wijaya Karya, Wika, Adaro, ada PGS, perusahaan gas negara. Ini ada. Nah, kita bisa lihat. Nah, ada beberapa perusahaan ya. Ada Apple, ada Gold, ada. Nah, kita di sini bisa menganalisis ya perusahaan yang ingin kita ketahui. Di sini saya akan mencari perusahaan yaitu perusahaan informasinya atau telekomunikasi. Kita bisa memasukkan kodenya yaitu ini ya, Telkom Indonesia X.
Kita buka, wah sedang tidak baik ya. Nah, untuk satu harinya. Nah, untuk harganya sendiri yaitu 3.440. Nah, ini ada grafiknya ya. Grafik naik turunnya hasil dari suatu perusahaan telekomunikasi. Nah, untuk grafik sendiri itu ada beberapa grafik yang sering digunakan dalam saham ya, yaitu ada grafik garis atau line chart, ada grafik batang atau bar chart, ada grafik lilin yaitu Chinese chart. Nah, di sini sendiri yaitu grafik line chart, yaitu grafik garis ya atau titik-titik yang bisa kita geser dari kiri ke kanan. Nah, untuk satu harinya itu untuk 19 Maret 2021 ya, dari perusahaan Telkom yaitu di jam 9 dari 3.400, nah sampai jam setengah 12 ya, yaitu 3.400 ya. Nah, dari di sini dari jam setengah 2 ya sampai jam setengah 3 ya, jadi 14.50, wah sampai jam 3 ya, itu 3.390, mengalami penurunan ya. Nah, di sini kita bisa lihat, statistiknya ya, statistik utama. Ada penutupan sebelumnya, ada rentang hari, rentang tahun, kapitalisasi pasar, volume, ada rasio dividen, bursa utama ya IDX, untuk hasil dividennya 4,8% ya, rasio. Nah, kita bisa lihat untuk 5 hari ke belakang. Nah, 5 hari ke belakang kita bisa menganalisisnya. 5 hari ke belakang yaitu sini ya, pada 18 Maret mengalami sangat kenaikan ya, yaitu 3.470, mengalami kenaikan ini dari tanggal 18 dan mengalami penurunan lagi di tanggal 9 Maret tuh jadi 3.390 ya. Nah, kita bisa lihat 1 tahun ke belakang. Nah, 1 tahun ke belakang, 5 tahun ke belakang. Nah, dan ada maksimalnya bisa lihat. Nah, dari 30 September 2005 ya. Nah, mengalami kenaikan di 2007 dari 1030 jadi 1900, jadi 2280 ya, mengalami kenaikan. Nah, dan juga di sini kenaikan di 2016 ya, 26 Agustus yaitu 4.210 ya. Nah, di sini juga ada 8 September 2017 ya, mengalami kenaikan juga. Nah, dan mengalami dan untuk 19 Maret 2021 yaitu 3.440. Nah, kita juga bisa mencari perusahaan yang lainnya. Di sini saya coba akan menganalisis tentang perusahaan perbankan ya, atau tani Bank Sentral Asia ya. Nah, untuk Bank Sentral Asia, nah di sini kita bisa lihat ya, satu harinya itu untuk harganya 33.800. Nah, kita bisa lihat ya dari 19 Maret jam 9 ya. Nah, di jam 9 itu 33.600 ya. 3.600, nah mengalami penurunan hingga mendapatkan 33.250 sampai jam 12-nya. Nah, untuk di sini GR ya, dari jam setengah 2 ya. Nah, sampai
Ini gunanya yaitu agar kita mengetahui perusahaan-perusahaan naik turunnya suatu perusahaan. Baik, saya akan melanjutkan yaitu cara membeli saham di aplikasi RTI Bisnis atau Stockbit. Nah, baik, saya akan melanjutkan ya yang tugas yang komputer bisnis 2, yaitu yang kedua, cara membeli saham atau menjual saham di aplikasi RTI Bisnis ya. Kita bisa buka bisnis. Nah, di sini kita langsung muncul di market ya, yaitu IDX, yaitu perusahaan di Indonesia, yaitu mengalami kenaikan ya 6.356, 6 juta ya, 6.356 160, nah plus 8,33, yaitu tingkat pasar ya di Indonesia. Kenaikan Indonesia itu ada ya. Nah, 1 minggu ke belakang kita bisa lihat. Nah, ini juga berkaitannya tentang menganalisis saham yang tadi yang fundamental, yaitu bisa juga kita menganalisis di RTI Bisnis. Nah, di sini juga banyak ya pasar-pasar. Nah, kita bisa lihat ke sini nama-nama perusahaan sini. Nah, ada WBCA, ada WBRI. Di sini juga bisa untuk menganalisis saham atau fundamental ya. Nah, di market kita lihat di Indonesia, nah pembukaan ya, ada juga turnover ya. Ini adalah bursa transfer Indonesia pada hari Jumat ya. Hari Jumat yaitu 13 juta 13.775 triliun ya. Nah, ini untuk perusahaan yang mengalami kenaikan yaitu 100 off ya, 176, dan down yang mengalami penurunan yaitu 195, dan ada yang mengalami penetapan ya, tetap tidak naik tidak turunnya itu ada 168. Nah, ini market cap itu adalah perusahaan saham di Indonesia disatukan. Kalau dijual yaitu 7.504.802 triliun ya. Lumayan ya. Nah, yang saya tahu kalau dibandingkan dengan perusahaan Apple ya, ini perusahaan Apple itu kalau dijual 100% itu bisa dengan 212 juta triliun. Jadi bisa membeli perusahaan yang ada di Indonesia, yaitu masih ada sisanya ya. Nah, ada indeks DRI ya, untuk 17 penurunan ya. Yang merah ini mengalami penurunan yang nah ini untuk 30 hari ya. 30 hari, 11 hari naik dan 11 hari penurun. Nah, jadi di Indonesia itu tidak mengalami kenaikan dan penurunan ya. 69 ya. Ada English performance, ada low. Nah, di sini. Nah, kita langsung ke inti ya, cara membeli saham dan menjual saham di aplikasi RTI. Nah, itu kita ke trade. Nah, kita ini ya, indeks virtual online trading. Nah, di sini kita memasukkan username ya, nama, password, dan NIM. Nah, di sini kita bisa langsung login. Langsung login ya. Nah, di sini ada langsung ya, kita langsung ke perusahaan perbankan, industri perbankan yang itu BBCA. Nah, untuk di BCA yaitu untuk kalau kita membeli kebu ya. Nah, untuk BCA itu ya harganya
33.800 ya untuk harganya. Untuk per lotnya yaitu 1 lot 100 ya. Nah, saya lihat kesini lagi, kita ke order book, kita coba, saya akan coba membeli di perusahaan saham telekomunikasi tanah Telkom Indonesia ya. Kita cari. Nah, untuk Telkom mengalami penurunan, kita di PBCA saja, tadi sedang bagus ya. Nah, PBCA kita bisa membelinya. Nah, ini juga untuk bid itu kita membeli ya. Untuk offer yaitu kita bisa menjualnya. Itu untuk membelinya yaitu sedang, dan ini harga biasanya akan naik turun ya. Nah, kita coba membelinya. Nah, untuk harganya 33.800, kita coba membeli 5 lot ya. Untuk harganya yaitu 16.900. Nah, kita coba lihat saldo kita. Nah, kita mempunyai 100 juta ya untuk saldo. Nah, kita coba ke sini untuk membeli. Nah, coba kita beli PBCA Nah, di sini match ya. Kita sudah membelinya. Kita coba lihat ke sini. Nah, berkurang dari 83 saldo. Sudah membelinya. Order list kita. Nah, di sini kita bisa lihat. Kita bisa lihat. Nah, kita sudah membelinya Bank Sentral Asia, 5 lot ya. Itu slotnya 100. Kita coba lagi beli di nah, kita coba ya membeli di perusahaan Astra ya. Kita cari. AS atau di Bank BCA lah. Nah, kita coba beli di perusahaan ASII ya, atau Astra International Tbk. Ini perusahaan sedang bagus nih. Tuh, benar ya. Untuk pembeliannya yaitu 5 harganya 5.750. Untuk penjualannya yaitu besar ya, 5.775. Itu kita coba beli buy ya, bisa kita langsung ke buy. Untuk harganya 5.000. Kita beli 5 lot ya. Itu untuk harganya 2.887. Kita beli beli. Nah, di sini sudah match ya, saya sudah membelinya 5 lot. Nah, di sini pasti akan berkurang. Nah, selesai berkurang jadi 80.000 dari 82 juta ya, menjadi 80 juta ya. Nah, cara menjualnya yaitu, nah, kita lihat di sini cara menjualnya yaitu bisa lewat sell ya, sell. Nah, ke sell kita misalnya mau menjual untuk perusahaan Astra, yaitu tadi kan kita beli 5 lot ya, kita jual misalnya 4 lot.
Nah, jadi selalu kita akan kita lihat di sini dulu. Wah, sedang bagus ya. Kita jual 4 lot. Nah, sell, jual. Nah, open ya. Antri, masih antri. Nah, jadi ini tidak bertambah, masih antri ya. Untuk masih antri, masih open. Jadi ini tidak berkurang ini untuk Astra ya, masih 5 ya. Belum berkurang. Order bid bui. Tuh, untuk lotsnya kita lihat lagi. Oh, masih belum ya, masih open. Nah, kita juga coba menjual selnya bisa lewat sini. Menjual sini dulu. Ini BBCA yang tadi kita beli, kita ke sell, kita jual 4 samanya 4. Nah, kita sell. Nah, masih open ya, sama open. Nah, berhubung di sini masih antri ya, masih open ya, masih belum disetujui. Nah, nanti di sini kita akan meningkat ya dari 80 juta karena kita sudah menjualnya lagi. Nah, ini masih lotnya masih 5 ya, belum berkurang karena belum terjual, masih antri. Bid offer. Baik, sekian dari penjelasan cara menjual dan membeli saham di aplikasi RTI. Kita lihat ke sini ya. Nah, di sini kita lihat dulu di sini. Ya. Itu perkembangan. Baiklah. Sekian ya dari penjelasan mengenai jual beli di perusahaan RTI. Karena saya tidak bisa menjelaskan, ini masih antri ya. Masih open. Kita lanjut ke cara jual beli saham atau menjual saham di aplikasi Stockbit. Nah, baik, saya akan melanjutkan ya untuk menjelaskan yaitu cara menjual beli di aplikasi Stockbit ya. Nah, di sini ada order book ya, ada perusahaan BCA ya, perusahaan saham BCA, ada Telkom, ada BRI, ada MSP ya, ini kodenya ya. Nah, di perusahaan tersebut ada yang bernama lots, bid, dan offer lots. Bid itu di belah kiri dan offer di belah kanan ya. Nah, untuk bid itu digunakan ketika kamu ingin membeli saham di harga yang lebih rendah dibandingkan dengan list price untuk melakukan transaksi. Nah, untuk bid itu yaitu membeli saham. Dan untuk offer itu sebaliknya ya, kita menjual saham. Untuk lot itu yaitu surat ketika kita membeli saham, itu slotnya harganya 100 ya, lembar. Nah, di sini kita bisa membelinya ya. Ada Astra International, ada BCA, ada BNI, ada BRI. Nah, kita coba membeli Astra ya, sedang bagus nih, 0,87% naik. Untuk BNI dan BRI sedang turun ya. Coba ke Astra, kita bui akun. Virtual ya. Nah,
saldo kita 100 juta ya, saldo kita. Nah, kita bisa, misalkan ingin membeli, nah di sini kita bisa tulis ya perusahaan yang kita cari, perusahaan saham yang kita cari itu ASI. Nah, Astra Motor ya, ini kita bisa cari. Nah di sini sudah ada. Kalau kita ingin membeli, nah kita ingin membeli misalkan 5 lot ya. Nah, 5 lot untuk harga slotnya kan 100 ya. Nah, ini 5.007. Sekarang yang mengalami untuk bidnya yaitu 5.775 ya. 75 oper. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.